Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4311. Dunchan secara intuitif meyakini bahwa Spencer tidak mengatakan yang sebenarnya. Tetapi di depan Jordan dan Kathleen, dia tidak dapat menyelesaikannya. Dunchan bertanya, "Anda menyiapkan mata uang kripto yang mereka minta?" Spencer berkata dengan canggung, "Baiklah, Inspektur Lee. Sekarang keponakan saya Kathleen yang bertanggung jawab atas urusan keluarga Fox. Anda bisa bertanya kepadanya tentang masalah ini." Dunchan sedikit mengernyit, menoleh untuk melihat Kathleen, dan bertanya, "Nona Fox, karena Anda adalah kepala keluarga Fox, bagaimana Anda berencana menangani pembunuhan Homer?" Kathleen menghitung waktu, berpikir bahwa Charlie akan segera meminta orangnya mengunggah video-video itu. Dia belum bisa mengungkap kekurangan apapun di depan Dunchan. Jadi, dia berkata kepada Dunchan dengan wajah tegas, "Inspektur Lee, meskipun Homer sedikit lebih tua dari saya, dia adalah keponakan tertua saya dan dia cucu tertua dari keluarga Fox. Tentu saja, kami akan menyelamatkan dia. Aku juga berharap polisi bisa menyelamatkannya dari para keluarganya." Dunchan tidak tahu apakah kata-kata Kathleen tulus, tetapi dia hanya bisa mengatakan dengan serius, "Kami polisi New York telah melakukan yang terbaik untuk mencari semua petunjuk yang relevan, tetapi para pengunduhan ini terlalu profesional. Kami tidak memiliki petunjuk dalam waktu singkat. Kami tidak memiliki petunjuk substantif. Kami tidak berada di mana Tuan Fox. Kami bahkan tidak tahu siapa pelakunya." Kemudian, Dunchan berkata lagi, "Saya berspekulasi. Para investor mungkin tidak menculik Homer untuk uang tebusan. Menurut pendapat saya, rangkaian tindakan untuk penculikan lebih seperti eksekusi publik yang telah lama direncanakan terhadap keluarga Fox. Mungkin mereka mengetahui beberapa skandal yang bersembunyi dari Tuan Muda Fox, lalu dengan sengaja mengumumkan pengumumannya kepada semua orang, dan dengan sengaja mengarahkan opini publik untuk bersimpati dengan Tuan Fox, sehingga mereka akan mengungkap Tuan Fox lagi. Itu akan dapat mencapai efek kenaikan terlebih dahulu dan kemudian penurunan. Jika demikian, itu juga akan berdampak negatif besar pada keluarga Fox." Kathleen tidak bisa menahan sedikit pun. Rupanya Inspektur Lee telah mengetahui sebab dan akibat dari kejadian tersebut. Tetapi dia belum memahami petunjuk spesifiknya. Kathleen berpura-pura bingung dan berkata, "Inspektur Lee, sejujurnya, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Homer masih sangat muda dan baru saja memasuki masyarakat belum lama ini. Skandal macam apa yang dia miliki?" Dunchan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga tidak tahu tentang ini. Tapi saya dapat yakin bahwa karena dia diculik, dan didengar dipotong, dan diumumkannya kepada dunia, skandal itu pasti telah terjadi padanya." Saat mengatakan itu, Dunchan memandang Spencer dan berkata dengan serius, "Tuan Fox, hal yang sama. Saya pernah memberi tahu Anda sebelumnya. Saya meyakini Anda mengetahui sesuatu. Tetapi karena beberapa alasan, Anda tidak memberi tahu saya. Saya sudah mengingatkan. Waktu yang diberikan oleh para investor semakin berkurang. Jika para penculik benar-benar mengungkap skandal besar Homer, reputasi keluarga Fox akan hancur, dan polisi juga akan menghadapi dilema. Mungkin pada saat itu, masyarakat tidak lagi mendukung kami dalam menyelamatkan Homer. Jika kami melanjutkan, kami mungkin kehilangan dukungan rakyat. Dan jika kami tidak melanjutkan, kami akan kehilangan martabat kami sebagai polisi." Spencer berkata dengan malu, "Detektif Lee, aku benar-benar tidak tahu. Cucuku, semua, berbicara tentang ini." Spencer merasa sedikit malu. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa cucunya sangat baik dalam segala aspek, dan sama sekali tidak ada skandal. Namun, dalam pemahamannya, perilaku brutal dan tidak manusiawi Homer dalam video tersebut pasti akan muncul. Ini membuatnya tidak memiliki keberanian untuk terus berbohong. Dia berpikir,
Jika dia mengatakan bahwa Homer sangat baik dalam segala aspek di depan orang lain saat ini, gadis-gadis yang mati di tangan Homer pasti akan berubah menjadi hantu yang mematikan dan datang mencari kebenciannya. Duncan melihat Spencer menjadi lelucon. Dia bertanya, "Tuan Fox, apa yang ingin Anda katakan?" Spencer menghindarinya dan berkata dengan berani, Aku ingin mengatakan, anak ini Homer baik." Kata luar biasa sudah sampai di bibir Spencer, tapi dia bahkan tidak bisa mengutarakannya. Tepat ketika dia bergumul dengan dua kata ini, seorang polisi masuk dan berkata dengan panik, "Detektif, sesuatu yang serius terjadi." Bab 4312. Apa yang dikatakan polisi itu membuat semua orang, termasuk Duncan, langsung tegang. Duncan tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Apa masalahnya? Beritahu saya dengan jelas." Polisi itu berkata dengan ekspresi ngeri. "Ada video." Seseorang mengungkap banyak video di media sosial. Isi video itu sangat mengerikan. Media meledak. Duncan berkata, "Tentang apa video itu?" Polisi itu menelan ludahnya dan berkata dengan datar, "Ini semua tentang Homer. Ini semua tentang dia menyiksa dan membunuh semua gadis." Wajah korban menutupi dan mengaburkan. Tapi masih bisa ditentukan setidaknya ada 20 korban melalui karakteristik identitas lainnya. "Apa?" Duncan tercengang. Homer terlibat skandal besar. Dia sudah siap secara mental untuk ini. Namun tidak terbayangkan skandal ini akan sebesar ini. Pada saat ini, bawahan menyerahkan ponsel kepadanya dan berkata, "Inspektur Lee, lihat sendiri." Duncan mengambil ponsel, mengklik salah satunya secara acak. Melihatnya selama beberapa detik, wajahnya langsung berubah pucat. Dia mampir. Ini kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan. Dia langsung bertanya, "Kamu menyelidiki siapa yang memposting?" "Sudah," polisi itu menjawab. "Kami meminta orang-orang memeriksa alamat IP dan menemukan." Melihat polisi itu ragu-ragu, Duncan langsung berteriak marah. "Cepat!" Polisi itu berkata, "Kembali ke Detektif Lee. Alamat IP yang kami temukan ada di sini." Duncan mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu? Mereka ada di New York." "Tidak," polisi itu gemetar, mengulurkan tangan dan menarik Duncan ke samping, dan berkata dengan suara rendah, "Inspektur Lee, ada di rumah keluarga Fox." "Bagaimana mungkin?" Mata Duncan membelalak, dan berkata dengan suara rendah, "Video ini pasti dikirim oleh para ayahnya." Para pelakunya sangat cerdik. Semua petunjuk ditutupi dengan sangat halus. Bagaimana mungkin meninggalkan celah besar dengan sengaja? Duncan tidak tahu bahwa saat ini semua pengawal keluarga Fox telah digantikan oleh tentara Istana Wanlong. Di bawah perintah Charlie, tentara Istana Wanlong sama sekali tidak perlu repot-repot menggunakan metode peretasan apapun. Mereka mengunggah video tersebut melalui jaringan internet keluarga Fox. Dan polisi itu juga mengangguk dan berkata setuju. "Saya juga berpikir mereka sengaja menggunakan cara teknis untuk mengubah alamat IP mereka menjadi milik keluarga Fox." Duncan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan kesal, "Jam berapa sekarang? Masih ada orang yang ingin menyalahgunakan hukuman mati tanpa pengadilan dan melakukan sesuatu untuk surga. Sekarang mereka memiliki bukti. Mengapa mereka tidak menyerahkannya ke polisi saja?" Polisi itu berkata dengan malu, "Bos, kita berdua orang Tionghoa. Terus terang, apakah Anda percaya apa yang direkomendasikan Bai Zuo? Lihat apa yang dilakukan Homer dalam video. Kalau diserahkan kepada polisi, dia pasti tidak akan bisa mati. Mengapa orang harus marah jika dia tidak mati?" Duncan terdiam sesaat. Dia hanya merasa bahwa apa yang dilakukan pria misterius itu di belakang punggungnya telah memberikan pukulan besar di wajahnya sebagai seorang detektif Tiongkok. Tetapi setelah menenangkan diri dan menganalisis masalah ini, dia juga merasa bahwa cara paling primitif harus digunakan untuk menyalin Homer sepenuhnya. Kalau tidak, dia dapat hidup seperti kaisar di penjara dengan sumber keuangannya. Namun, ketika dia memikirkan ada kasus sebesar itu sebelum dia pensiun, dia merasa sangat kecewa. Bab 4313. Pada saat ini,
Bawahannya juga berkata dengan sedikit sedih. Bos, benar-benar tidak mengerti mengapa kita tidak menerima laporan tentang hilangnya gadis-gadis muda ini setelah mereka terbunuh. Tidak ada laporan wanita muda hilang. Dunchan berkata dengan dingin. Mereka tidak sebodoh itu. Mencari mangsa di New York. Menurut pendapat saya, sebagian besar gadis yang dibunuh itu pasti dikirim secara diam-diam dari pantai barat, atau bahkan diculik dari luar negeri. Berbicara tentang ini, Dunchan tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu berkata, saya mengerti. Mereka bisa melakukan kejahatan begitu lama dan berkali-kali tanpa ketahuan karena mereka tidak pernah memulai dari samping. Tapi saat ini, Homer membuat kesalahan fatal. Bawahan itu dengan cepat bertanya, Bos, apa kesalahan fatalnya? Dunchan berseru, Queen. Bawahan itu berseru. Bintang sebesar itu. Itu benar. Dunchan mengangguk dan berkata, aku selalu merasa ada yang salah dengan penculikan Homer dari awal sampai akhir. Sekarang sepertinya itu pasti karena dia membidik Queen. Itu sebabnya dirinya masuk ke dalam masalah. Bawahan mau tidak mau bertanya, Bos, apa maksudmu, orang-orang di sekitar Queen yang melakukan ini? Dunchan sedikit mengernyit dan berkata, malam saat Homer menghilang, aku bertemu Queen di Palace Hotel. Dia seorang gadis muda, dan dia tidak terlihat seperti seseorang dengan kemampuan ini. Setelah itu, Dunchan berkata lagi, Queen itu, meskipun kondisi keluarganya sangat baik, tetapi dibandingkan dengan keluarga Fox, dia sedikit lebih buruk. Bawahan itu sedikit mengangguk, dan berkata, jika Anda mengatakan itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, dia adalah pendatang baru. Kalaupun dia memiliki kekuatan di China, dia tidak akan menunjukkan banyak hal di New York. Dibanding keluarga Fox, jelas tidak cukup untuk dilihat. Dunchan sedikit mengangguk. Dia mengingat kembali orang-orang yang berada di samping Queen ketika dia melihatnya malam itu. Di antara mereka ada seorang pemuda yang berani menantang Savion, yang membuatnya sangat terkesan. Tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apa identitas pemuda itu? Jika dia tahu identitas Savion, mengapa dia berani bersikap kasar kepada Savion? Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Tetapi ketika Dunchan memikirkannya dengan lebih hati-hati, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia hanya seorang pemuda. Bahkan jika dia memiliki keberanian yang luar biasa, dia mungkin tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Jika dia ingin menculik Homer di bawah hidung keluarga Fox, dia mungkin sudah terbunuh oleh anak buah Spencer. Dan Kathleen tiba-tiba aku menjadi kepala keluarga yang baru. Masalah ini sangat aneh. Dunchan merasakan otaknya tidak cukup. Dia tahu bahwa hal-hal ini sangat tidak normal. Pasti ada monster jika terjadi sesuatu yang tidak normal. Dan dia belum menangkap monster ini. Selain itu, untuk sementara, dia tidak bisa mendapatkan petunjuk yang berguna. Jadi, dia berbalik, memelototi Spencer, mengerutkan kening dan bertanya, Spencer, saya sepertinya tidak terkejut dengan ekspresi Anda ketika hal sebesar itu terjadi pada keluarga Fox. Beritahu saya, apakah Anda yakin tahu tentang hal-hal ini? Spencer kembali sadar, dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Detektif Lee, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Cucuku, dia bukan orang seperti itu. Dunchan menatap Spencer, dan berkata dengan suara dingin, Oke, masih berakting. Belum ada kasus seburuk ini di Amerika Serikat selama beberapa dekade. Setelah kasus dikonfirmasi, reputasi keluarga Fox akan anjlok. Pada saat itu, Anda bahkan tidak akan bisa menangis. Kathleen melangkah maju saat ini dan berkata dengan serius, Inspektur Lee, karena kejahatan ini memang dilakukan oleh keluarga Fox siap mengambil tanggung jawab yang sesuai. Dunchan mengangguk, dan berkata dengan dingin, saya harap Anda bisa menanggungnya. Setelah selesai berbicara, dia langsung berkata kepada petugas polisi di sampingnya, segera tutup tim. Panggil semua petugas polisi. Segera kembali ke kantor untuk rapat. Bab 4314. Hingga saat ini,
Duncan mengabaikan penculikan Homer. Setelah skandal besar itu pecah, selain memicu kemarahan rakyat Amerika terhadap keluarga Fox, juga akan memicu kekecewaan rakyat Amerika terhadap seluruh sistem penegakan hukum AS. Lagi pula, begitu banyak gadis tak berdosa meninggal secara tidak wajar, namun polisi gagal menyelesaikan kasus ini. Dan penculiklah yang dibenci semua orang sebelum terungkap. Penculik itu langsung menjadi pahlawan yang dipuji oleh dunia. Dan Homer awalnya mendapat simpati semua orang, langsung menjadi sasaran cemoohan dan penghinaan seluruh dunia. Selain keluarga Fox, reputasi polisi New York juga anjlok. Oleh karena itu, Duncan harus mempelajari situasi saat ini dengan hati-hati dengan para pemimpin dan rekannya. Harus segera temukan cara untuk sedikit menyelamatkan muka polisi New York. Dalam perjalanan kembali ke kantor polisi dengan mobil, Duncan bingung. Mengira masih banyak petunjuk yang belum jelas. Dia berencana menelepon teman lamanya Christian Acker. Bagi Duncan, Christian adalah saudara baiknya selama bertahun-tahun. Dan juga seorang guru yang baik dan teman yang suka membantu. Dirinya memiliki temperamen yang berapi-api. Sementara Christian relatif lembut. Keduanya bisa rukun. Kuncinya adalah mereka dapat mengembangkan pemikiran satu sama lain. Dalam obrolan antara mereka berdua, Christian berspekulasi seseorang akan mengeksekusi keluarga Fox di depan umum. Dan sekarang itu menjadi kenyataan. Duncan ingin berbicara dengan Christian tentang perubahan mendadak di depannya. Dan lihat apakah dia punya cara berpikir yang berbeda. Namun, dia juga merasa saat ini sudah sangat larut, dan akan sedikit terburu-buru untuk menelepon. Belum lagi apakah lelaki tua keluarga Acker itu selamat atau tidak. Sungguh tidak pantas menelepon pada saat ini. Dia tidak jadi menelepon dan meletakkan ponselnya. Hanya saja dia tidak tahu bahwa saat ini, keluarga Acker sedang mengobrol dengan antusias di sekitar Queen. Wanita tua itu meraih tangan Queen dan tidak melepaskannya sepanjang malam. Bibi Charlie dan beberapa sepupu juga mengepung Queen. Queen sendiri sangat tersanjung, dikelilingi oleh begitu banyak orang, dan menerima banyak hadiah dalam keadaan linglung. Dan semuanya tak ternilai harganya. Queen tahu bahwa keluarga Acker sangat menghargai dirinya. Di satu sisi, karena dia memberikan pil penyembuhan dari Charlie untuk menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Dan di sisi lain, itu karena dia adalah tunangan Charlie. Keluarga Acker sangat merindukan Charlie. Jadi keluarga Acker sangat hangat dan tulus pada dirinya. Ini juga membuatnya sangat bahagia. Menurutnya, keluarga Acker akan menjadi pendukung kuatnya di masa depan. Setelah perjanjian 3 tahun tercapai, jika Charlie berani menarik kembali kata-katanya, keluarga Acker pasti tidak akan setuju. Namun, melihat sudah larut malam, Queen juga sedikit khawatir dengan kesehatan wanita tua itu. Dan besok pagi dirinya harus membuat persiapan terakhir untuk pertunjukan. Dia tidak bisa terus membuang-buang waktu seperti ini. Queen berkata kepada Holly, "Nenek, sudah larut malam. Kamu pasti sudah lelah. Sebaiknya kembali ke kamarmu dan beristirahat. Aku minta maaf terus mengganggumu." Holly langsung menanggapi, "Tidak apa-apa. Nenek sama sekali tidak lelah." Selama bertahun-tahun, kekhawatiran terbesar nenek adalah tidak dapat menemukan cucu. Aku khawatir tidak akan memiliki kesempatan melihatnya lagi di hidup ini. Dan kamu bisa datang hari ini. Setengah dari penyakit jantung ini hilang. Dan nenek terlalu bahagia. Queen mengangguk dan berkata dengan serius, "Nenek, jangan khawatir. Kalau saya punya waktu, saya pasti akan sering datang menemui kamu dan kakek." Saat dia mengatakan itu, dia melanjutkan dengan rasa malu. "Nenek, sekarang sudah larut. Saya harus melakukan latihan terakhir untuk pertunjukan besok pagi. Saya harus terbang kembali ke New Hampshire sekarang. Saya akan tidur dalam perjalanan. Saya akan tiba hampir subuh." Bab 4315. Baru pada saat itulah wanita tua itu menyadari bahwa Queen memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Dia buru-buru berkata, "Oh, nenek lalai. Aku lupa kamu harus melakukan sesuatu." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada putra sulungnya Christian, "Christian, kamu atur penerbangan.
Aku akan menemani Nana ke New York bersama Lulu. Saat konser Nana, kita akan datang untuk mendukung dia. Christian mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membuat pengaturan. Ketika Queen mendengar ini, dia langsung cemas. Dia tidak berani membiarkan wanita tua itu dan Bibi Charlie pergi ke konsernya bersama. Lagi pula, Charlie dan Claire akan datang dan mendukungnya. Jika Holly dan yang lainnya pergi juga, mereka pasti akan mengenali Charlie saat mereka melihatnya. Meskipun Queen sangat berharap Charlie dapat melepaskan keluhannya dan mengenali keluarga neneknya, dia sangat menghormati pilihan Charlie. Karena Charlie belum siap, dia seharusnya tidak mempercepat masalah ini. Kalau tidak, Charlie pasti akan merasa tidak nyaman. Jadi dia berkata, "Nenek, jangan merepotkan dirimu. Konser saya bukan hanya di New York. Juga akan ada tur di Los Angeles dalam beberapa hari. Kamu bisa mendukung saya langsung di depan pintu Anda." Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Selain itu, meskipun tubuh kakek telah pulih, gejala lain belum berkurang. Lebih baik kamu tetap di sisinya dan merawatnya di saat-saat kritis. Bibi Charlie Lulu juga berkata, "Ya, Bu, ingatan ayah belum pulih. Lebih baik kamu tetap bersamanya." Queen mengadakan banyak konser di Amerika. Kita bisa menunggunya datang ke Los Angeles. Kita semua bisa mengatur waktu terlebih dahulu. Dan kita bisa pergi bersama. Dan jika kondisi ayah lebih baik, dia bisa ikut pergi menonton konser Queen bersama. Tidak perlu repot-repot pergi ke New York malam ini. Holly ragu-ragu sejenak dan menghela napas sedikit. Dia telah dibujuk oleh putrinya. Tetapi dia masih tidak bisa menahan tangan Queen. Dia berkata dengan sedikit tersedak, "Nana, nenek benar-benar tidak ingin kamu pergi. Bisakah kamu tinggal malam ini?" Kamu muncul tiba-tiba. Nenek sangat bahagia. Aku benar-benar ingin menjagamu di sisiku selama beberapa hari lagi. Kalau kamu pergi begitu cepat, nenek masih menganggap semua ini seperti mimpi. Queen langsung menjawab, "Nenek, jangan khawatir. Setelah saya menyelesaikan konser perpisahan saya akan sepenuhnya keluar dari lingkaran bisnis pertunjukan. Saya akan punya banyak waktu menemani kamu." Setelah itu, Queen menambahkan, "Mungkin kita akan segera menemukan Kak Charlie. Saat itu, kami berdua akan datang ke Los Angeles menemanimu." Ketika wanita tua itu mendengar ini, air mata langsung keluar dari matanya. Dia memegang tangan Queen dan berkata dengan serius, "Oke. Nenek percaya kita pasti akan mendapatkan Charlie kembali. Aku masih menunggu melihat kalian berdua menikah. Aku ingin memeluk cicitku. Nanti keluargamu bisa menetap di Los Angeles dan menghabiskan waktu bersama nenek." Queen mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan serius, "Nenek, jangan khawatir. Kami akan bersamamu saat waktunya tiba." Wanita tua itu mengangguk lega. Dia menyeka air matanya dengan tangannya dan berkata, "Cucuku yang baik, karena kamu ada kesibukan besok, nenek tidak akan menahanmu lagi. Hanya saja kamu sudah menyelamatkan hidup kakekmu, dan kami tidak punya waktu untuk berterima kasih dengan benar. Aku benar-benar minta maaf. Kamu tetap calon menantuku. Kamu bahkan tidak tinggal di rumah selama 1 malam setelah datang sejauh ini." Queen berkata, "Nenek, kamu mengatakan saya calon menantumu. Mengapa kamu begitu sopan dengan saya? Tidak memungkinkan malam ini. Tapi jangan khawatir, saya akan sering datang menemuimu. Aku akan makan dan minum di rumah setiap hari. Dan aku tidak akan pergi walau kamu mengusirku." "Oke," wanita tua itu berkata dengan sangat puas. "Dengan kata-katamu, nenek bisa tenang." Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan berkata, "Pergilah, nenek akan mengantarmu ke pesawat." Bab 4316. Keluarga Aker menyaksikan pesawat pribadi Queen lepas landas, lalu dengan enggan berbalik dan kembali ke villa. Untuk Queen, keluarga Aker, tanpa kecuali, mencintai dan menghargainya. Setelah Queen pergi, wanita tua itu bahkan meneteskan air mata dan berkata kepada anak-anaknya dengan isak tangis, "Ini yang diberikan kakak kalian untuk ayahmu dan kita semua. Ini buah yang baik,
Kalau dia tidak mengatur pertunangan ini untuk Charlie saat itu, ayah kalian akan sangat sulit melewati rintangan hari ini. Christian tidak bisa menahan desahan. Bu, kamu benar. Kalau bukan karena pil penyembuhan dari Nona Golding, ayah mungkin sudah mati malam ini. Holly berkata dengan serius. Kita berutang banyak terima kasih kepada keluarga Golding. Kita harus datang ke pintu untuk berterima kasih secara pribadi. Menurut pendapat saya, saat ayahmu dalam keadaan sehat, seluruh keluarga akan pergi ke East Cliff. Berterima kasih kepada ayah Nana secara langsung. Kita tidak boleh membiarkan orang berpikir bahwa kita telah kehilangan etiket. Christian mengangguk dan berkata, Bu, kamu benar. Kita harus datang ke pintunya untuk berterima kasih secara langsung atas kasih sayang yang begitu besar. Hanya saja ingatan ayah relatif buruk. Aku khawatir dia akan melupakan ini segera. Dan mungkin dia tidak akan mau pergi ke East Cliff. Christian tahu bahwa setelah keluarga kakaknya mengalami kecelakaan, lelaki tua itu selalu sangat kesal dengan East Cliff dan Aurus Hill. Dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan jika dia mendengar dua nama kota ini, dia akan menamparkan meja dan mengutuk. Dia pasti akan sangat kesal jika diminta pergi ke East Cliff dalam keadaan seperti itu. Holly sedikit mengangguk setelah mendengar ini, dan menghela napas dan berkata, ini memang masalah. Itu akan tergantung pada keadaan ayahmu nanti. Kalau kamu bisa menjelaskan kepadanya dan memberitahu dia apa yang terjadi, mungkin dia masih bisa menerimanya. Masalah besarnya adalah memberitahu dia apa yang terjadi. Bicaralah dengannya setiap hari. Mengatakan itu, Holly menghela napas dan berkata lagi, sebenarnya, aku ingin membawa ayahmu ke East Cliff. Aku punya keinginan egois lainnya. Beberapa orang dengan cepat menatap wanita tua itu, menunggu kata-kata selanjutnya. Pada saat ini, Holly berkata dengan serius, saya ingin membawa ayahmu ke keluarga Wade. Dan omong-omong, minta keluarga Wade menyingkirkan keluhan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah jeda, wanita tua itu melanjutkan, meskipun kita tidak melakukan kontak dengan keluarga Wade selama bertahun-tahun, dan bahkan ayahmu sangat tidak puas dengan mereka pada satu titik, tapi keluarga Wade adalah keluarga mertua kakakmu. Terlebih lagi, meskipun keberadaan Charlie masih belum diketahui, darah yang mengalir dalam dirinya adalah darah keluarga Wade dan keluarga Aker. Jika Charlie ditemukan, kita harus menyelesaikan kecurigaan kita dengan keluarga Wade. Sudah waktunya memecahkan penghalang. Lebih baik membicarakannya lebih awal, sehingga ketika kita menemukan Charlie, kita dapat merasakan keluarga yang lengkap dan harmonis. Dan Charlie bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Aker dan keluarga Wade secara bersamaan. Dia bisa berada di jalur yang benar dan cepat. Bagaimana menurutmu? Christian berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, Bu, saya setuju dengan keputusanmu. Kaiden juga berkata dengan serius, Bu, saya memiliki pendapat yang sama dengan kakak. Jackson dan Lulu juga mengungkapkan sikap yang sama tanpa banyak berpikir. Holly mengangguk lega, dan berkata dengan emosi, yang paling saya khawatirkan sekarang adalah ayahmu tidak akan bisa menunggu hari ketika Charlie kembali. Kita sudah mencari Charlie selama 20 tahun, tapi sejauh ini belum menemukan apapun. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan keberadaannya. Berbicara tentang ini, mata wanita tua itu menjadi merah, dan dia menghela napas dan berkata, 1 atau 2 tahun mungkin baik-baik saja. Tetapi ini 3 tahun sampai 5 tahun, 10 tahun sampai 8 tahun. Dia pasti tidak bisa menunggu. Mendengar ini, Christian tidak bisa menahan desahan dan berkata, alangkah baiknya jika saya bisa membeli pil peremajaan itu. Masalah ayah dapat diselesaikan dengan mudah. Bab 4317. Holly sudah melihat efek pil penyembuhan hari ini. Dia sangat percaya pada pil itu. Dia berkata, Christian, ayo kembali ke ruang tamu. Kamu ceritakan pada ibu apa yang terjadi dengan pil peremajaan. Ibu juga mendengar orang membicarakannya akhir-akhir ini, tapi selalu merasa bahwa apa yang mereka katakan terlalu fantasi. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu.
Kaiden di sampingnya juga mengangguk dan setuju. Ya, kakak. Banyak orang di lingkaran melaporkan efek ajaib pil peremajaan. Awalnya aku ingin mengirim seseorang untuk menanyakannya. Tapi ada begitu banyak kesibukan akhir-akhir ini. Saya tidak punya energi untuk disisihkan. Saya hanya ingin menunggu kamu kembali. Mari kita dengan hati-hati sebelum membuat keputusan. Christian melihat waktu dan berkata, Bu, sudah larut. Kamu kembali istirahat saja. Aku dan Kaiden menemani ayah. Setelah kamu istirahat, aku akan bercerita tentang pil peremajaan besok. Holly melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Ibu sama sekali tidak lelah. Kalau Nana tidak pergi, aku bisa mengobrol dengannya sepanjang malam. Sekarang setelah dia kembali ke New York, aku sangat hampa. Aku bahkan tidak ingin tidur. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang, jangan terburu-buru istirahat malam ini. Ini hanya pertemuan keluarga. Mari kita mengobrol. Melihat apa yang dikatakan wanita tua itu, semua orang setuju. Mereka mengelilingi wanita tua itu dan kembali ke ruang tamu. Setelah duduk di ruang tamu, Christian menceritakan seluruh proses perjalanannya ke Aurus Hill secara mendetail. Ketika semua orang mendengar efek ajaib yang diakibatkan pil peremajaan kepada para semua penawar, semua terkejut. Kaiden berkata dengan takjub, saudaraku, saya pikir rumor ini pasti sangat dibesar-besarkan. Tapi menurut apa yang kamu katakan, rumor di luar sama sekali tidak dibesar-besarkan. Hal ini benar-benar dapat membuat orang kembali ke masa lalu. Ya, Christian menghela napas. Sayangnya, saya hanya melihat efek dari 1/4 dari pil peremajaan. Saya tidak memiliki kesempatan melihat kinerja ajaib apa yang akan dimiliki oleh satu pil peremajaan yang utuh. Kaiden segera berkata, itu sederhana. Saya akan meminta seseorang menyelidiki orang yang sudah menelan pil peremajaan utuh besok. Kita lihat seberapa banyak dia telah berubah sebelum dan sesudah. Kaiden berkata lagi, saya pikir, karena dia mampu membeli pil peremajaan, dia pasti memiliki tim medisnya sendiri. Semua catatan medis dan kondisi kesehatan fisik pasti dicatat dalam informasi yang sangat rinci. Dan orang semacam ini pasti memiliki kondisi fisik yang serius sebelum mereka menawar pil peremajaan. Kalau kita bisa mendapatkan catatan medisnya, kita bisa mengetahui kondisi fisiknya sebelum meminum pil peremajaan. Selain itu, saya percaya bahwa setelah meminum pil peremajaan, dia pasti akan meminta tim medisnya melakukan penilaian baru terhadap tubuhnya sesegera mungkin. Menggunakan cara ilmiah untuk secara intuitif mempresentasikan apa yang terjadi pada tubuhnya sebelum dan sesudah meminum pil peremajaan. Kalau kita bisa mendapatkan semua perubahan rekam medisnya, kita bisa tahu seberapa efektif pil peremajaan secara keseluruhan. Christian berkata, Bu, sebenarnya cara teraman adalah membawa ayah mengikuti pelelangan pil peremajaan tahun depan. Beli pil peremajaan di tempat lelang dan minum di tempat. Wanita tua itu menghela napas dan berkata, tetapi menurut apa yang kamu katakan, mereka hanya akan melakukannya setahun sekali. Tahun ini baru saja berakhir. Kita harus menunggu 1 tahun lagi. Meskipun kondisi fisik ayahmu saat ini akan bertahan 1 tahun lagi, tapi dia hidup dalam kesedihan setiap hari. Jika dia menderita setahun lagi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika ada situasi mendadak seperti hari ini mana tidak ada yang bisa kita lakukan. Holly berkata lagi, kamu juga baru saja mendengar dari Nana bahwa hanya tersisa 1 ini. Kita harus membuat lebih banyak rencana. Ikut pelelangan adalah rencana terakhir. Akan lebih baik jika bisa mendapatkan pil peremajaan melalui saluran lain. Bab 4318. Setelah keluarga Aker mencapai kesepakatan tentang masalah pil peremajaan, suasana hati Holly menjadi jauh lebih baik. Dia sedikit tercerahkan, dengan senyum di wajahnya yang keriput sepanjang waktu, dan ekspresinya penuh harapan. Dia menghela napas dengan emosi dan berkata, dapatkan pil peremajaan untuk ayahmu. Dan temukan Charlie secepatnya, itu akan lebih bagus. Kaiden di samping dengan cepat berkata, Bu, saya berencana mengatur sekelompok orang lain untuk pergi mencari keberadaan Charlie.
Kita lihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk yang berharga. Wanita tua itu berkata dengan serius. Kita sudah menginvestasikan tenaga dan sumber daya material selama bertahun-tahun. Namun belum menemukan petunjuk apapun tentang Charlie. Sekarang saya bertanya-tanya. Apakah kita salah arah sejak awal? Kaiden bertanya. Bu, apa maksudmu? Holly berkata. Saya ingat kita sudah menggeledah seluruh Aurus Hill beberapa kali pada waktu yang paling awal. Lalu menyebar dari Aurus Hill ke seluruh China. Tetapi setelah lebih dari 10 tahun mencari di China, kita tidak menemukan petunjuk apapun. Dan kita terus memperluas cakupannya di seluruh dunia. Dan sampai sekarang belum ada petunjuk. Kaiden berkata, itu benar. Kamu juga tahu tidak mudah menemukan seseorang. Dan terkadang, keberuntungan tidak begitu baik. Untuk waktu yang lama, kita mencari orang-orang keturunan Tionghoa dan yatim piatu di seluruh dunia yang usianya yang sama dengan Charlie. Juga mengumpulkan DNA mereka dan membandingkannya dengan informasi DNA yang ditinggalkan oleh kakak perempuan saya. Ini adalah cara yang paling mudah. Kaiden berkata lagi, hanya saja terlalu banyak variabel di dalamnya. Setidaknya ada 1,5 miliar orang Tionghoa di dunia. Dan setidaknya ada 100 juta orang yang seusia dengan Charlie. Tidak mungkin membandingkan semua DNA dari 100 juta orang. Kalau saja kita bisa mencapai 90%, setidaknya akan ada 10 juta orang yang belum dibandingkan. Apalagi banyak hal yang seringkali tidak memuaskan. Seringkali kita berpikir yang kita cari ada di 10% yang belum kita temukan. Lulu juga mengangguk dan berkata, kakak kedua benar. Keberuntungan adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dalam banyak kasus. Bahkan jika kita menemukan 1 dari 100, kita mungkin menemukan 99 berturut-turut dan kita akan salah. Wanita tua itu juga mengangguk setuju. Dan berkata, jadi saya pikir kita tidak perlu menyebarkan kios sebesar ini sekarang. Kaiden bertanya, Bu, apakah maksud kamu kita mempersempit ruang lingkup pencarian? Ya, wanita tua itu berkata dengan sangat serius. Saya pikir Charlie kemungkinan besar masih di China. Kaiden berkata, Bu, luas Cina lebih dari 9.597 juta kilometer persegi. Populasinya 1,4 miliar. Perlu setidaknya 10 tahun untuk menemukan semuanya. Selain itu, tidak ada basis data DNA untuk seluruh orang di China. Dan DNA biasanya tertinggal di database. Mereka yang memiliki informasi, entah memiliki catatan kriminal, atau mereka telah mendaftar ke polisi untuk mencari kerabat. Dan banyak informasi DNA tidak dimasukkan dalam database. Ini akan sangat sulit. Tetapi wanita tua itu berkata dengan sangat serius, tidak masalah. Kali ini kita akan mulai mencari dari dalam negeri Cina. Karena kita sudah mencari Aurus Hill, kita harus mencari secara menyeluruh provinsi-provinsi di sekitar Aurus Hill. Terutama beberapa provinsi yang berada di selatan Aurus Hill. Kaiden mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu saya akan mengatur dulu. Dimulai dengan provinsi di sekitar Aurus Hill. Christian berkata, Ibu, Kaiden, Jackson, Lulu semua sibuk dengan urusan perusahaan. Saya tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya. Setelah saya pergi ke East Cliff kali ini, saya akan tinggal di dan mencari keberadaan Charlie. Wanita tua itu mengangguk ringan. Oke, pada saat ini, Jackson yang termuda melirik ponsel yang dalam mode jangan ganggu. Tiba-tiba berseru. Dan berkata, sesuatu terjadi pada keluarga Fox. Keluarga Fox. Christian mengingat spekulasinya dengan Duncan. Dan berkata, apakah ada skandal? Ini lebih dari skandal. Jackson berkata, keluarga Fox menyinggung seluruh dunia. Menurut berita, anak keluarga Fox yang diculik itu menyiksa dan membunuh setidaknya 20 gadis tak berdosa. Ada bukti video. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kabar itu. Christian dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Dia melihat beberapa berita utama. Dan tahu bahwa saudara baiknya Duncan mungkin tidak bisa dijamin kali ini. Keluar dari persaudaraan. Dia dengan cepat berkata, saya akan menelepon. Christian melangkah keluar dari villa.
datang ke landasan pacu dan menelepon Dunchan. Bab 4319. Saat ini, Dunchan sedang mengadakan pertemuan dengan pimpinan tertinggi dan beberapa eksekutif senior di kantor polisi. Baru saja, Kepala FBI di New York secara pribadi berlari, memarahi mereka. Dia bahkan mengusulkan jika mereka tidak dapat menyelesaikan kasus ini dalam 24 jam ke depan, FBI akan mengambil alih. Dunchan menggaruk telinga dan pipinya dengan sedih. Jika kasus ini dibawa kabur oleh FBI, wajah kepolisian New York akan hilang sama sekali. Selain itu, dia akan segera pensiun. Dia tentu saja tidak ingin meninggalkan kantor polisi dengan kasus sebesar itu. Semua pikirannya sekarang adalah bagaimana menyelesaikan kasus tersebut. Namun, semua pikiran dan petunjuknya sepertinya menemui jalan buntu. Membuatnya keluar masuk berulang kali, tetapi tetap tidak dapat menemukan titik kuncinya. Saat ini, panggilan telepon Christian datang. Dia meninggalkan ruang konferensi, kembali ke kantornya dan menjawab telepon. Begitu telepon terhubung, Dunchan bertanya, "Christian, bagaimana kabar Pak Tua?" Christian berkata, "Untungnya, dia berhasil melewatinya." Dunchan menghela napas lega dan berkata, "Itu bagus, sepertinya malam ini tidak semuanya buruk." Christian bertanya, "Bagaimana kabarmu?" "Aku melihat beritanya. Sepertinya tebakan kita berdua benar." Dunchan berkata tanpa daya, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa Homer ini melakukan hal sebesar itu. Kamu sudah menonton video yang beredar?" "Dia binatang buas. Saya belum menontonnya." Christian berkata, "Baru saja saya mengobrol dengan ibuku. Saya tidak berani membuka feed berita di depannya." Setelah itu, Christian berkata lagi, "Saya sudah bisa menebak apa yang terjadi hanya dengan membaca judulnya." Skandal sebesar itu memang sedikit di luar dugaan. Sepertinya Homer berada di belakangnya. Dunchan berseru, "Ini bukan hanya tentang Homer. Kamu tahu Tuan Fox tiba-tiba kembali malam ini." "Apa?" Christian berseru. "Bukankah dia seharusnya mati begitu dia kembali? Bagaimana mungkin Spencer membiarkannya kembali ke New York hidup-hidup?" Dunchan berseru, "Sial, itu anehnya. Malam ini aku pergi ke rumah keluarga Fox, dan Tuan Fox ada di sana. Yang lebih aneh lagi, Spencer sudah menyerahkan posisi patriark." "Menyerahkan?" Christian bertanya. "Mungkinkah dia mengembalikan posisi patriark kepada Tuan Fox?" "Tidak," Dunchan berkata. "Ini bahkan lebih luar biasa." Setelah itu, dia berkata lagi, "Apa kamu mengenal Kathleen, cucu bungsu Tuan Fox?" "Aku tahu," Christian berkata. "Apa yang terjadi padanya?" Dunchan berkata, "Dia kepala keluarga Fox yang baru." Christian tiba-tiba tercengang. Dia berpikir cepat, dan berkata, "Itu tidak benar. Bukan hanya hal ini yang tidak benar. Semua yang terjadi pada keluarga baru-baru ini tidak benar." Bab 4320. Christian memiliki pikiran yang teliti. Meskipun gaya aktingnya tidak cukup kuat, dia bisa melihat masalah lebih dalam daripada orang biasa. Ketika dia menawar pil peremajaan di Aurus Hill, dia bertemu Jordan. Pada pelelangan saat itu, dia sempat menaikkan harga ke ketinggian yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Jordan. Selain itu, yang membuat Christian terkesan adalah setelah dia diusir hari itu, tidak lama kemudian dia mendengar bahwa Spencer Fox mengambil posisi patriark Jordan, bahkan merilis trik rahasia untuk membeli nyawa Jordan. Dan Christian meyakini meskipun dia dikeluarkan dari panggung, Jordan tidak akan mendapatkan pil peremajaan sesuai keinginannya. Pada saat itu, Christian juga tahu bahwa Jordan sudah berusia 96 tahun dan sedang sekarat. Masa hidupnya akan habis. Dia tidak akan pernah memiliki untuk berdiri lagi dalam hidup ini. Tapi dia tidak pernah terbayangkan bahwa Jordan yang berusia 96 tahun tiba-tiba bisa menembakkan karabin. Oleh karena itu, dia segera menyadari bahwa pasti ada rahasia. Bukan hanya Jordan. Homer diculik dan mengungkap skandal sebesar itu. Pasti ada orang kuat di belakang ini. Mendengar penilaiannya, Dunchan pun berkata dengan sangat tegas, "Saya juga meyakini semua ini sangat aneh. Ada orang misterius yang sangat baik.
Tapi saat ini benar-benar tidak bisa menangkap petunjuk apapun. Christian berkata dengan sungguh-sungguh, Dunchan, kamu pasti tidak mengenal siapapun yang terkait langsung dengan penculikan Homer, kan? Tidak, Dunchan berkata dengan jujur. Kami bahkan belum menemukan satu pun saksi. Christian berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu saya sarankan kamu melihat garis Jordan dengan teliti. Jordan berada dalam dilema ketika dia berada di China. Tapi sekarang dia dapat kembali ke New York secara terbuka. Bahkan Kathleen, yang juga diburu bersama, bisa menjadi patriark keluarga Fox. Ini membuktikan bahwa Jordan memiliki orang-orang bangsawan yang membantunya. Kamu tidak ingin tahu siapa tuan di baliknya. Temukan Jordan. Dia pasti tahu. Dunchan berseru. Maksudmu? Orang yang menculik Homer dan orang yang membantu Jordan kembali ke New York adalah orang yang sama. Christian berkata tanpa berpikir. Benar. Saya tebak itu pasti orang yang sama. Atau kelompok yang sama. Dunchan berkata dengan curiga. Kalau begitu saya tidak mengerti mengapa orang ini atau kelompok orang ini menculik Homer. Memotong kedua telinga Homer. Dan mengungkap semua skandal Homer. Di sisi lain, dia membantu Jordan kembali ke New York. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Jordan, dia tidak akan menyerang cicit Jordan, bukan? Christian tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, dan berkata dengan serius, Dunchan, saya curiga masalah ini mungkin ada hubungannya dengan pemilik pil peremajaan. Dunchan bertanya dengan heran, apakah itu orang misterius yang bahkan tidak menganggap 300 miliar dolar? Itu benar. Christian berseru. Pikirkan, dengan kekuatan keluarga Fox, setelah Spencer menjadi kepala keluarga, dia ingin membunuh Jordan. Tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan seorang kakek dan seorang cucu perempuan yang sendirian dan tidak ditemani di Tiongkok. Mereka berdua tidak memiliki uang dan kekuatan penuh. Kalau tidak ada ahli yang membantu, mereka pasti telah dibunuh oleh Spencer. Dunchan juga terkejut dan berkata setuju. Benar, itu benar. Setelah Spencer berhasil merebut kekuasaan, dia ingin membunuh Jordan, yang berusia 90-an. Untuk dapat kembali ke New York, pasti ada bantuan ahli di balik ini. Christian juga menjadi semakin bersemangat. Jika itu benar-benar pemilik pil peremajaan, maka mungkin dia sedang berada di Amerika Serikat. Kamu harus segera memeriksa catatan masuk Jordan. Lihat siapa saja yang memasuki Amerika bersamanya malam ini. Dunchan segera berkata, Christian, kamu benar-benar memiliki otak yang bagus. Lebih pintar dariku. Aku akan memeriksanya sekarang. Christian berkata, Dunchan, kalau kamu menemukan petunjuk tentang masalah ini, kamu tidak boleh menyembunyikannya dari saya. Orang tuaku hanya dapat disembuhkan dengan pil peremajaan. Kalau kamu menemukan petunjuk relevan, tolong beritahu saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.